Shalom. Kalau saudara ke Israel, ada satu tempat di mana banyak ayat-ayat Alkitab yang dibuat dalam satu taman dan kita bisa foto di situ. Nah, ini salah satu ayat yang saya suka dari Yohanes 7 ayat 37, 38. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya. Let anyone who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture says, rivers of living water flow from within him. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saya pakai kaos di sini yang waktu saya beli ini tulisannya buat saya tuh sangat memberkati. Ya, heal the past, ya, live the present, and dream the future. Apa artinya? Yang pertama, heal the past, ya, artinya menyembuhkan yang lalu, masa lalu. Kemudian live the present, hidupi, nikmati kehidupan saat ini. Dan dream the future, impikanlah masa depan seperti apa yang kamu inginkan. Jadi artinya kita itu hidup itu punya satu tujuan, satu sasaran, satu impian, satu keinginan. Bahkan kita baca di Alkitab, setidaknya ya 3 orang yang sangat luar biasa Tuhan pakai, itu menunjukkan, mencatat bahwa Tuhan itu peduli sampai keinginan hati kita. Yang pertama Daud di Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diam di negeri, berlaku setia, lalu dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, itu Daud yang mencatat. Lalu Yohanes 15 ayat 7, ini yang mencatat adalah Yohanes, murid yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia mencatat di Yohanes 15 ayat 7 perkataan Yesus yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi minta apa yang kamu kehendaki atau kamu inginkan. Ya, tadi artinya Tuhan peduli itu sampai selera, sampai keinginan atau kehendak kita. Tapi ada syaratnya, yaitu tinggal di dalam Dia dan ada firman, ada rema, ya. Dan rema itu muncul karena kita bergaul dengan Tuhan, kita mendengar Dia berbicara. Lalu yang ketiga adalah Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ini yang tulis Paulus. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang menulis sebagian besar perjanjian baru. Lebih dari setengah perjanjian baru itu Paulus yang tulis. Tuhan pakai dia untuk menulis Alkitab, sebagian dari Alkitab di perjanjian baru. Nah, Paulus bilang di Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus juga menunjukkan bahwa Allah itu juga turut bekerja lewat keinginan kita. Ya, jadi ada banyak ayat di Alkitab yang menunjukkan setelah kita pelajari bahwa memang Tuhan pakai keinginan yang muncul di hati kita. Ya, keinginan itu bisa dalam bentuk dream, impian, goal, sasaran yang membuat kita bergerak ke arah tersebut. Ya.
Ini salah satu foto ketika saya ada di pegunungan ya di Swiss, dan saya terus terang kagum ya di tempat ini karena ini salju abadi, tetapi dibuat begitu aman dan nyaman tempat tersebut sehingga orang awam seperti saya yang tinggalnya di Katulistiwa, daerah tropis, bisa merasa eh, tidak hanya bisa sampai di situ ya, tapi bisa aman. Tempat itu aman bagi orang awam dan juga nyaman. Memang dingin, tapi bisa pakai jaket. Tapi kalau orang biasa kan nggak bisa naik ke tempat ini tanpa tempat ini dibuat dengan skylift dan sebagainya ya. Lalu di salah satu ini di Pilatus ya, saya naik di satu puncak ya. Kemudian ini ada petunjuk jalan ya. Lalu saya bawa eh, gitar lele ya, gitar senarnya 6 tapi bentuknya kecil seperti ukulele. Lalu saya punya ide, saya gantungkan di situ dan saya foto ya. Dan ini buat saya ya, karena saya suka main gitar. Dengan gitar itu saya memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Dan saya belajar mengizinkan Roh Kudus itu menuntun waktu saya nyanyikan lagu demi lagu ya untuk memuji menyembah Dia. Jadi dengan musik itu saya dibawa ke berbagai arah, berbagai jalan, berbagai tujuan ya. Nah, kalau kita lihat tulisan tadi dalam bahasa Indonesianya, Yohanes 7 itu dimulai dari ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya sangat diberkati dengan ayat ini waktu saya kuliah dulu bertahun-tahun yang lalu ketika saya merenungkan, dikatakan di sini pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu. Waktu itu saya mengalami penuh Roh Kudus ya, dibaptis Roh Kudus, dan itu terjadi dalam satu acara di Indonesia, di Jakarta ya maksudnya. Itu ada acara namanya Kasih Melanda Indonesia. Dan pada hari terakhir diberitakan firman tentang baptisan Roh Kudus, tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan di situ pikiran saya seperti tercelik dan saya mengerti bagaimana yang namanya penuh Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dengan bahasa lain ya, seperti yang Tuhan berikan ya. Yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2, lalu yang ditulis juga di 1 Korintus pasal 14. Memang butuh waktu untuk menjelaskan itu ya. Ada yang dikatakan dengan bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa yang ada di dunia ini, tapi ada juga yang dikatakan dengan bahasa yang tidak kita mengerti, karena hanya Tuhan yang mengerti artinya itu apa. Nah, firman itu diberitakan waktu itu pada hari terakhir dan itu puncak dalam rangkaian cara kebaktian itu. Dan dikatakan di sini, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, yang kedua, percaya kepada Yesus. Nah, ini menarik sekali ya. Biasanya saya membaca ayat ini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, ini referensinya ke Yeskiel pasal 47. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yeskiel pasal 47, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan kalau kita baca di terjemahan Indonesia ini ada petunjuknya ya, bahwa yang dimaksud ini adalah Roh Kudus ya, Roh Kudus yang digambarkan seperti aliran air yang ada di Yeskiel 47 ya. Tetapi ada hamba Tuhan juga membagikan, barang siapa yang
percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi kita perlu baca kitab suci itu dan percaya seperti yang dikatakan oleh firman atau eh, yang ada di kitab suci itu. Nah, ini Yeskiel 47 ya, gambarannya seperti ini. Ada sungai yang keluar dari bait Allah dan sungai itu mengalir ke arah timur. Itu paling kiri gambaran bait Allahnya ya. Nah, kemudian diukur 1000 hasta, lalu Yeskiel yang melihat sungai ini dalam suatu penglihatan ketika dia sedang bersekutu dengan Tuhan, dia disuruh masuk ke dalam sungai itu ya, yang keluar dari bait Allah. Ternyata dalamnya tuh semata kaki. Semata kaki itu biasanya adalah ukuran sampai sepatu ya. Jadi sepatu itu atau alas kaki, sendal ya, sepatu khususnya kalau kita pakai itu biasanya sampai ke mata kaki. Tentu ada juga sepatu bot yang sampai ke betis ya, tapi umumnya sampai ke mata kaki ya. Kemudian setelah berjalan 1000 hasta lagi, itu airnya, sungai itu sudah menjadi selutut dalamnya. Kemudian masuk lagi 1000 hasta, lalu sungainya airnya sudah sampai sepinggang. Dan setelah masuk lagi 1000 hasta, maka sudah menjadi sungai yang sangat dalam yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, ini bicara tentang Roh Kudus ya, kalau kita hubungkan dengan Yohanes 3:7 tadi. Ada berbagai bukan hanya penafsiran ya, tapi menjadi berkat ketika saya renungkan secara pribadi, tapi juga ada hamba Tuhan yang bagikan ya. Sungai ini juga menunjukkan sejauh mana kita bertumbuh dalam kasih ya. Tapi saya pribadi sangat diberkati ketika merenungkan ini menunjukkan pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Karena dikatakan sungai yang keluar dari bait Allah itu kan satu sungai, dan salah satu gambaran tentang Roh Kudus adalah seperti sungai ya. Aliran-aliran air hidup ya. Rivers of living water. Nah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, ya, ini 1000 hasta, 2000 hasta, 3000 hasta, 4000 hasta, itu seperti level rohani kita atau tingkat kedewasaan kita waktu kita bertumbuh secara rohani, kita mengenal Tuhan. Yang pertama itu ketika semata kaki, ya, saya ingat waktu saya merenungkan hal ini, kenapa sampai semata kaki? Lalu saya ingat di Efesus ketika Paulus menuliskan perlengkapan senjata perang untuk perang rohani ya. Yang pertama itu, salah satu yang dia sebutkan itu adalah kasut ya, atau sepatu atau alas kaki. Dia katakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi di situ kasut itu atau sepatu itu ya, alas kaki, dikatakan itu Paulus bilang kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ketika kita ikut Tuhan, kita penuh Roh Kudus, maka hal paling pertama, paling dasar yang kita rasakan adalah sukacita ya. Wah, enak sekali kalau kita ke gereja, kita pelayanan, ada nyanyi-nyanyi, musiknya keren, jadi kita mau datang ke kebaktian itu karena kita merasakan sukacita ya. Kita itu ikut Tuhan atau melayani Tuhan sebatas kerelaan kita ya. Kalau ini pembicaranya bagus nih, kita datang ya. Kita mau datang, mau dengar, tapi kemudian pindah dulu tempat lain dulu misalnya ya. Jadi masih suka-suka ya. Tapi sudah lumayan bagus karena sudah mau datang untuk ikut Tuhan, mencari Tuhan. Lalu kalau kita bertumbuh lebih jauh lagi, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menolong, memberikan pertolongan kepada kita bahkan di saat kita tidak mampu.
Nah, itu gambarannya adalah ketika kita masuk ke dalam sungai yang merupakan lambang daripada Roh Kudus, dan kedalaman sudah sampai selutut. Ya, lutut itu kan kita pakai untuk berdoa ya. Nah, kalau sampai semata kaki, itu kita biasanya datang kebaktian karena happy-happy ya. Karena ada sesuatu yang kita suka, ya ada macam-macam ya. Bisa karena ketemu dengan teman-teman, ada fellowship, persekutuan, ada snack, ada makan, kadang-kadang makanan berat ya. Lalu kadang-kadang mungkin dalam acara tertentu ada door prize ya. Jadi kita mengikut Tuhan atau kita datang di kebaktian itu karena ada satu yang menyenangkan hati kita ya, sejauh kerelaan hati kita. Dulu ketika saya pertama kali menginjili satu orang ya, orang itu tunawisma, dan saya senang sekali ketika dia terima Yesus. Saya beliin Alkitab ya. Lalu saya ajak dia ke tempat persekutuan yang melayani orang-orang seperti itu ya. Dan teman saya waktu terima itu ya dia ya puji Tuhan ya. Tapi kemudian dia cerita ya, ketika melayani orang-orang seperti ini, itu mereka bisa pindah-pindah pelayanan tergantung ya, di mana pelayanan itu paling banyak memberikan sesuatu buat mereka. Kalau di tempat ini mereka nyaman, dapat makan, dapat segala sesuatu, nanti besok-besok ada lagi pelayanan lain, mungkin yang mengajak memberikan sesuatu yang lebih nyaman, mereka akan pindah ya. Karena levelnya baru sampai pada kerelaan ya. Nah, kalau orang yang sudah kenal Tuhan lebih jauh lagi, dia mengerti Tuhan itu adalah menara yang kuat, benteng perlindungan, maka dia akan cari Tuhan ketika dia punya masalah. Dia belajar untuk berlutut mencari Tuhan karena dia tahu juga bahwa kalau dia mencari Tuhan, lutut dia itu dikuatkan, ya. Lalu kalau kita bertumbuh lebih jauh lagi, kita mengenal Tuhan, maka gambarannya itu seperti sungai yang sudah sampai sepinggang. Kalau sudah sampai sepinggang, kita akan lebih sulit bergerak melawan arus. Tapi masih bisa kita lawan, tapi lebih sulit dibandingkan kalau air itu baru selutut, apalagi semata kaki. Nah, orang Kristen banyak di sini ya, sepinggang. Karena ini nyaman. Kalau kita mau penuh Roh Kudus, kita nyelam gitu ya. Tapi pada saat tertentu kita mulai ketakutan ketika Tuhan bawa kita ke tempat-tempat tertentu, kita mulai berdiri lagi dan kita mulai kendalikan hidup kita ini. Kita kadang-kadang bahkan melawan ya kegerakan Roh Kudus, melawan arus Roh Kudus. Nah, ini bicara banyak ya. Bicara soal persembahan hidup, bicara soal sejauh mana kita berani memberi seperti yang Tuhan ajarkan, bicara soal bagaimana kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan pinggang ini kalau kita baca, ada ikat pinggang kebenaran. Ini orang-orang yang sudah melayani. Jadi ikut Tuhan bukan lagi untuk happy-happy, bukan sekedar karena dia butuh pertolongan, tapi karena dia mau melayani. Ya, dia mau berdiri tegak dengan ikat pinggang kebenaran, firman Tuhan, dan dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi dia masih mengendalikan hidupnya, bahkan mengendalikan pelayanan itu. Dia nggak berani mengizinkan Tuhan tuh membawa dia mengalir. Ya. Nah, kalau masuk lebih dalam lagi, sudah menjadi sungai yang sangat dalam dan tidak terseberangi. Di sini kita mengizinkan Roh Kudus tuh menuntun hidup kita, membawa kita. Kita hanya perlu bergantung, ya, nempel, ya, berpegang pada pelampung iman, percaya kepada Dia dan mengizinkan Dia membawa kita. Ya. Kita nggak bisa lagi berjejak di dasar mengatur hidup kita, dan paling enak kita izinkan Dia membawa kita. Dan kalau kita baca di kitab Yeskiel, sungai ini mengalir, kemanapun sungai ini mengalir selalu ada kehidupan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik, selalu membawa kesembuhan, membawa kehidupan. Ya. Tapi mulai belajar ya untuk mengizinkan Tuhan itu mengarahkan kita, menyembuhkan masa lalu dan hidup untuk saat ini ya, realnya seperti apa, tapi juga mengizinkan kita untuk bermimpi ke depan ya, Tuhan membawa kita kemana. Kita akan lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik senantiasa ya.
Firman Tuhan menunjukkan bahwa God is good all the time. Amin.